Halo sahabat, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses clear code dari awal hingga akhir ya. Ini merupakan sedan Vios Gen 2 ya, Vios Limo, yang nanti kita akan eksekusi ya buat proses clear code. Namun sebelum proses clear code kita mulai, kita mengaplikasikan cat inti terlebih dahulu ya. Kita aplikasikan cat inti hingga rata ya. Kita aplikasikan 3 hingga 4 lapis. Sementara untuk thinner buat cat inti ini saya menggunakan jenis thinner super ya, karena warnanya hitam solid, jadi thinnernya cukup pakai thinner super ya, sudah bagus. Saya pakai thinner diamond ini ya, dan untuk catnya saya pakai cat hitam top color black jet ya. Oh ya sahabat, sebelum penyemprotan cat inti, cat dasar perlu kita amplas terlebih dahulu ya, hingga lapisan cat dasar halus. Teman-teman bisa pakai ukuran amplas 400 bekas ya, atau 600 bekas. Kita pakai buat mengamplas cat dasar ya. Setelah cat dasar halus, baru kita bisa naik ke cat akhir atau cat inti ya. Untuk spray gunya ini saya pakai tipe F75 ya sahabat, dari Vipro. Ini merupakan lapisan cat inti yang kedua ya. Kita aplikasikan secara merata dengan jarak spray gun sekitar 1 jengkal ya, atau sekitar 15-20 cm untuk jarak memegang spray gun ya. Jika terlalu jauh, cat akan cenderung kasar ya. Sebaliknya jika terlalu encer, tentu cat akan rawan meleleh ya, dan cat lama nutup, sehingga proses pengecatan akan lebih panjang, dan ini berarti kita rugi waktu ya. Jadi pastikan takaran cat dan thinner sesuai ya, tidak terlalu encer atau terlalu kental. Oke ya, setelah proses cat selesai, sekarang kita bisa naik ke tahap clear coat ya. Sementara untuk jeda antara cat dan clear coat, kita bisa tunggu sekitar 10-20 menit ya. Setelah cat setengah kering, kita bisa naik ke tahap clear coat ya. Pastikan kamu tidak memberi jeda antara cat dan clear coat terlalu lama ya, seperti mendiamkan cat semalaman atau beberapa hari baru naik ke tahap clear coat. Tindakan ini justru membuat clear coat tidak menempel sempurna pada permukaan cat ya, sehingga clear coat akan terkelupas dalam
beberapa bulan ke depan. Jadi pastikan jeda antara cat dan clear coat tidak terlalu lama ya, cukup 10-20 menit. Untuk proses clear coat juga kita aplikasikan secara tipis-tipis terlebih dahulu ya. Pada lapisan pertama ini kita sebar clear coat secara tipis-tipis terlebih dahulu ya. Lapisan pertama ini merupakan pondasi ya, sehingga kita aplikasikan secara tipis ya. Jika langsung tebal justru membuat cat lama akan ngangkat ya, sehingga akan muncul keriting ya. Proses clear coat yang terlalu tebal juga bisa membuat clear lawan meleleh ya. Tentu jika clear meleleh, nilai estetika cat akan kurang maksimal ya. Untuk spray gunnya ini saya juga pakai Wipro F100 ya. Jadi saya punya 2 spray gun untuk proses cat ini. Punya 3 ya buat proses cat. Pertama buat epoxy, yang kedua buat cat, dan yang ketiga buat clear coat ya. Jadi pemakaiannya tidak saya campur agar spray gun lebih awet dan terhindar dari kerak atau partikel di dalam spray gun. Dan ini merupakan lapis yang kedua ya, sudah terlihat glossy. Sementara untuk clearnya ini saya pakai clear 200 ribuan ya, dan menggunakan thinner PU auto glue sebagai pengencernya. Untuk lapisan yang kedua ini kita tekan sedikit lebih dalam spray gun ya, sehingga clear tidak kusam ya. Satu hal lagi ya yang banyak bingung dan banyak ditanyakan para teman-teman ya, apakah perlu cat diamplas sebelum naik clear coat ya? Sebetulnya ini tidak masalah ya, namun khusus pada warna-warna tertentu ya. Jadi sebaiknya jika lebih aman, cat tidak perlu diamplas ya. Jadi jika ingin naik ke clear coat, cat langsung kita timpa clear ya, tanpa ada proses pengamplasan ya. Sementara thinner untuk clear saya pakai thinner PU ya. Jadi memang diwajibkan pada saat proses clear menggunakan jenis thinner PU ya, sehingga hasil catnya nanti akan lebih mengkilap, awet, dan tidak cepat kusam saat terpapar sinar matahari ya. Ini sudah lapis kedua, dan nanti setelah clear setengah kering kita bisa naik step atau lapisan clear yang ketiga. Sama halnya dengan cat, proses clear juga kita beri jeda di setiap lapisannya ya, jangan langsung tergesa-gesa ya. Dan ini merupakan lapis yang ketiga ya. Untuk menghasilkan cat yang mengkilap, tidak bertekstur kulit jeruk, kita tekan spray gun lebih dalam pada lapisan yang ketiga ini ya, sehingga menghasilkan cat yang kilap basah. Kita tekan spray gun lebih dalam ya, seperti video ini, sehingga menghasilkan lapisan clear yang mengkilap seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika terlalu jauh
clear akan kusam ya. Jadi jarak antara spray gun dan cat juga perlu kita setting ya. Untuk jarak spray gun sekitar 10-15 cm ya, sehingga menghasilkan lapisan clear yang mengkilap. Gimana ya hasilnya proses clear untuk pemula? Jadi jika kebingungan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Oke sahabat, ini merupakan hasil yang sudah jadi ya, hasil cat yang sudah saya pernis tadi. Dan kita bisa lihat hasilnya ya, sudah kilap basah dan tidak ada lapisan clear yang meleleh. Jadi memang saat proses clear perlu kehati-hatian dan perhitungan yang matang ya, sehingga clear yang meler, cat kusam atau cat keriting bisa kita hindari ya. Kemudian setelah cat kering, kita bisa naik ke proses poles ya. Biasanya kita tunggu 3 hingga 5 hari agar clear mengering keras ya. Oke sobatku, sekian dan terima kasih kunjungannya.